Untuk saya boleh dikasih kesempatan untuk membawakan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan juga saya bersyukur karena pagi hari ini saya merasakan lawatan Tuhan yang luar biasa melalui puji-pujian. Amin Bapak Ibu. Saya boleh tukar ini. Cek. Jadi pagi hari ini tuh kejutan bagi saya secara pribadi ya. Jadi waktu saya mau mandi, saya kepingin lihat lagu apa yang mau dibawakan pagi hari ini. Dan pagi hari sebelum saya buka WA-nya Mbak Lia, saya itu sudah merencanakan lagu-lagu yang dinyanyikan pada pagi hari ini. Luar biasa ya. Karena saya kepingin lagunya itu bertepatan, bersamaan atau seselaras lah dengan tema yang saya mau bawakan. Dan puji Tuhan, nggak taunya lagunya sama, ya judulnya sama, lagunya sama, temanya sama. Dan saya percaya ini semua karena saya percaya Tuhan juga bekerja. Oke, Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya akan membawakan sebuah tema yang menurut saya tema ini sangat-sangat luar biasa secara pribadi buat saya. Dan saya percaya ini juga sangat luar biasa buat Bapak Ibu semua. Temanya adalah datang dan melekatlah kepada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus senantiasa. Ya, jadi temanya adalah datang dan melekatlah kepada Bapa kita Yesus Kristus senantiasa. Ya, jadi temanya adalah datang Bapak Ibu ya. Datang dan suka melekat sama pribadi Yesus Kristus ya, senantiasa. Artinya senantiasa itu bukan hanya ketika Bapak Ibu diingatkan hari Minggu baru hati kita, pikiran kita dipersiapkan untuk Tuhan, gitu ya. Tapi Tuhan ingin kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita itu senantiasa, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Ya, jadi mengapa? Karena saya percaya, Bapak Ibu, ketika kita datang sama Tuhan senantiasa dan kita melekat sama Tuhan, karena Bapa itu sayang sama kita. Amin, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapa itu sayang sama kita dan Bapa rindu selalu dengar suara anak-anaknya. Yang percaya katakan amin. Amin ya. Dan pastinya rindu sapaan dari setiap pribadi yang di sini. Ya, jadi kalau saya satu hari aja nggak disapa Kevin, itu rasanya aduh gitu ya, nggak disapa Angel gitu ya. Jadi sebagai orang tua pasti kepinginnya disapa sama anaknya. Itu juga Bapak kita, Bapak Ibu ya. Walaupun nggak terlihat, tapi sebenarnya hati Bapak itu sangat-sangat rindu sapaannya anak-anaknya. Ya. Karena memang pribadi Bapak itu saya percaya pribadinya adalah pribadi kasih. Amin Bapak Ibu. Ya, pribadi yang memang selalu ingin meluapkan kasihnya. Tapi kalau anaknya nggak nyapa dia setiap hari itu, ya rasanya gimana gitu ya. Dan yang paling penting Bapak Ibu, hidup kita itu sudah diperdamaikan dengan Bapa yang kudus, yang maha kudus oleh Kristus Yesus di kayu salib. Ya. Jadi kenapa kita bisa mendekat sama Yesus setiap hari, bisa melekat? Karena yang pertama Bapa adalah baik, dan yang kedua kita sudah diperdamaikan sama Kristus di atas kayu salib. Jadi kalau Bapak Ibu merasa bahwa Yesus Kristus disalib di atas kayu salib bukan sebagai satu tujuan yang besar, itu kayaknya ada satu yang miss gitu ya. Jadi sebenarnya kenapa sih Yesus sampai turun menjadi manusia? Itu semua karena supaya bisa mendamaikan lagi. Ya, mendamaikan lagi hubungan yang rusak antara kita dengan Bapa kita yang kudus. Ya. Saya sendiri juga merasa bukan orang yang baik-baik saja, Bapak Ibu. Ya, saya ini orang yang berdosa. Ya, harusnya saya nggak bisa untuk datang ke hadirat Tuhan yang kudus. Tapi saya bersyukur karena kasih Yesus Kristus di atas kayu salib, kita semua diperdamaikan untuk bisa dekat sama Bapa. Amin, Bapak Ibu. Kita buka sama-sama di Yohanes 10. Ada semangat Bapak Ibu? Semangat ya. Karena ada 4 poin yang berhubungan dengan datang dan melekat kepada Bapa setiap hari, setiap saat. Yohanes 10 ayat 9. Saya izin minum ya.
Ini kalau Bapak Ibu baca di perikopnya, Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau lihat cerita tentang Yohanes 10 ayat 9 ini, Bapak Ibu nanti bisa baca di perikopnya ya. Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Jadi waktu Yesus mengatakan akulah gembala yang baik, dia menceritakan Bapak Ibu ya, sebelum aku mereka semua adalah pencuri, jangan percaya, gitu kata Yesus. Dan Yesus itu selalu menceritakan tentang perumpamaan kepada orang-orang Yahudi, ya ahli-ahli Farisi, dan mereka nggak paham Bapak Ibu, ya tentang maksud peribahasa dan lain sebagainya itu ya. Dan di ayat 9 ini Bapak Ibu, ini bagus sekali. Yesus mengatakan, akulah pintu. Jadi kita itu disamakan seperti domba-domba, Bapak Ibu. Ya, kita disamakan seperti domba-domba, dan domba-domba itu nggak bisa berjalan sendirian. Dia butuh seorang apa Bapak Ibu? Gembala, gitu ya. Dia butuh seorang gembala. Ya. Bahkan Yesus mengatakan di Matius, kalau Bapak Ibu lihat ya, aku menaruh kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Jadi Bapak Ibu. Ya, di ayat 9 dikatakan, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Amin Bapak Ibu. Amin. Ini kabar baik. Kita baca sama-sama yuk dengan semangat. 1, 2, 3. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Jadi kalau Bapak Ibu setiap hari keluar masuknya kehidupan Bapak Ibu itu selalu melalui Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu akan menemukan padang rumput. Ya, Bapak Ibu akan menemukan berkat-berkat yang setiap hari memang sudah disiapkan sama Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu berjalan sendirian, gak dekat sama Bapak dan gak melekat sama Bapak Ibu gak bisa menemukan padang rumput, menemukan keberhasilan pada hari ini, esok dan seterusnya, gitu ya. Akulah pintu, jelas Bapak Ibu, ya. Kalau Bapak Ibu lihat di keyakinan-keyakinan yang lain Bapak Ibu, itu nggak ada ya seseorang yang mengatakan seperti ini, gitu ya. Kita baca lagi Bapak Ibu, lanjut di ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah, ayat 11, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Inilah pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kalau Bapak Ibu paham itu, ketika kita disamakan seperti domba ya ditaruh di bumi ini Bapak Ibu, artinya Tuhan itu tahu dengan kekuatanmu, kamu tidak akan bisa menjalani kehidupan di muka bumi ini. Kamu akan tersesat, kamu akan khawatir, kamu akan jatuh dan lain sebagainya Bapak Ibu. Ya, karena Tuhan tahu kita itu seperti domba. Ya, sehebat, sehikmat apapun kepintaran Bapak Ibu itu seperti domba. Ya, jadi benar-benar Tuhan menunjukkan bahwa kita itu harus melekat, kita itu harus bergantung selalu kepada gembala kita yang baik. Siapa Bapak Ibu? Yesus Kristus. Ya, dikatakan pencuri ya datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Jadi bayangin Bapak Ibu, kita ditaruh di bumi seperti ini ya, dan saya percaya hidup kita itu 70-80, dikasih umur sampai 90 itu bonus ya, itu bonus Bapak Ibu sampai 90 tahun gitu ya. Artinya singkat sekali Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu berpikir saya akan hidup kekal selama-lamanya, kita bisa melihat Krisya, siapa-siapa Bapak Ibu ya, yang sudah dipanggil Tuhan semuanya nggak ada yang kekal. Ya, bahkan Michael Jackson yang uangnya banyak, emasnya berlantakan di mana-mana, untuk semuanya Bapak Ibu nggak taunya membusuk. Semuanya nggak bisa dibawa, ya semuanya nggak bisa dinikmati, semuanya membusuk. Ya, jelas Tuhan Yesus mengatakan pencuri hanya untuk mencuri semuanya Bapak Ibu. Apa yang dicuri? Pasti sukacita kita setiap hari. Kalau kita nggak datang, nggak melekat sama Yesus, maka kita akan dicuri sukacita kita. Ya, apapun sukacita, bahkan membunuh dan membinasakan kita nantinya. Jadi memang tugasnya iblis adalah punya visi dan misi. Yesus juga punya visi dan misi bahwa hidup kita bukan karena ego kita. Kalau ego kita Bapak Ibu pasti akan hidup
terus naik turun ya, jatuh bangun dalam kedagingan terus gitu ya, sampai akhirnya mati dan akhirnya nggak berbuat apa-apa karena lupa sama visi misinya. Tapi Tuhan Yesus juga punya visi, Bapak Ibu, visi dalam kehidupan kita ya, salah satunya adalah gembalakanlah domba-dombaku ya, pergilah jadikan semua bangsa menjadi muridku. Itu visi misi kita ya, visi misi kita yang ditaruh sama Tuhan Yesus. Dikatakan di ayat yang 11, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini adalah Tuhan kita, Bapak Ibu. Yesus Kristus itu bukan hanya mengajarkan, bukan hanya menasehati, tapi benar-benar membuktikan dia adalah gembala yang baik ya, yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ya, tapi kalau suruhan, saya percaya Bapak Ibu, ketika ada masalah atau ketika ada pencuri, suruhan itu atau yang dibayar atau buruh, dia lari duluan. Tapi kalau gembala yang baik, dia selalu berhadap, selalu maju di depan, selalu memimpin kita, gitu ya. Nah, kita mau follow siapa? Kita mau ikut siapa Bapak Ibu? Ketika kita mengarungi dunia yang singkat ini, ya kalau Bapak Ibu semua dikasih umur panjang 70-80 tahun, puji Tuhan. Tapi kalau dalam hitungan cuma beberapa jam keluar dari sini, ya kita keluar dan kita nggak pernah tahu Bapak Ibu, ya resikonya orang keluar di jalan raya itu resikonya adalah spekulasinya tinggi. Kita udah jaga-jaga, ya kita nggak mau menabrak orang, tapi orang bisa nabrak kita. Ya, jadi kita nggak pernah tahu Bapak Ibu kapan Tuhan panggil kita. Ya, tapi Tuhan mengingatkan kita Bapak Ibu bahwa Yesus itu adalah gembala kita yang baik. Amin Bapak Ibu. Yesus adalah gembala kita yang baik. Dikatakan di ayat yang ke-14, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ya, domba-dombaku mengenal aku. Jadi kalau kita domba-dombanya Yesus, kita pasti kenal Yesus. Kita pasti tahu, wah ini suara Roh Kudus. Oh iya, aku harusnya nggak boleh kayak gini. Aku sudah kayak ada suara, kayak ada bisikan bahwa aku nggak boleh kayak gini. Tapi Bapak Ibu punya pilihan. Bapak Ibu punya manusia sebagai free will, punya kehendak bebas. Bapak Ibu mau mengikuti ego, kedagingan manusia kita untuk jatuh terus dalam dosa setiap hari dan lupa bahwa sudah dimerdekakan, atau Bapak Ibu mau follow Yesus. Ya, dan domba-dombaku mengenal aku, artinya juga mengenal suara gembalanya. Dan setiap hari Bapak Ibu akan dibisikin ada dua suara. Wis talah, nginiai, udahlah, nggak apa-apa, sekali-sekali, sedikit aja loh, ya. Tapi ada suara. Yang satu berkata firman Tuhan, ada suara, oh iya, firman Tuhan berkata seperti ini. Tapi yang satu Bapak Ibu, wis talah sekali-sekali, nggak apa-apa. Toh nanti besok juga bisa bertobat dan lain sebagainya. Selalu ada dua suara Bapak Ibu. Yang mana kita mau ikutin setiap harinya, gitu ya. Poin pertama Bapak Ibu, ya, dekat dan melekatlah kepada Bapa senantiasa. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa mendekat? Kenapa kita mendekat kepada Bapa dan melekat kepada Bapa senantiasa? Poin pertama yang Bapak Ibu perlu catat. Kalau Bapak Ibu mungkin nggak ada catatan, Bapak Ibu bisa rekam. Itu saya selalu Bapak Ibu yang punya kebiasaan. Kalau nggak nyatat, saya rekam. Termasuk siapapun yang khotbah, kebiasaan saya itu merekam dan mencatat, gitu ya. Poin pertama, karena Tuhan Yesuslah gembala kita yang baik di muka bumi ini. Amin Bapak Ibu. Itu poin pertamanya. Kenapa kita perlu mendekat dan selalu melekat sama Bapa kita? Karena dialah gembala kita yang baik. Gak ada gembala yang baik Bapak Ibu di muka bumi ini. Termasuk sahabat kita yang awalnya dari TK, SD, SMP, SMA itu kelihatannya baik. Tapi ketika mereka sudah bekerja, sudah ini karakter berubah dan bisa mengkhianati Bapak Ibu. Ada nggak Bapak Ibu menemukan sahabat yang baik di muka bumi ini tiba-tiba mereka mengkhianati kita? Ada nggak? Sering Bapak Ibu. Ya, saya melihat sahabat saya semuanya kelihatannya baik, ya, tapi nggak taunya ketika berurusan dengan uang dia bisa memfitnah kita begitu luar biasa. Ya, dia bisa memutarbalikkan segala keadaan Bapak Ibu. Kenapa? Karena semua orang punya kepentingannya masing-masing, gitu ya. Jadi kita perlu sadari. Kenapa kita perlu melekat dan dekat selalu dengan Bapa senantiasa? Karena Yesuslah gembala kita yang baik di muka bumi ini. Gak ada gembala yang baik sebaik Yesus Kristus. Bahkan dikatakan di ayat yang sudah kita baca, gembala yang baik
menyerahkan nyawanya demi domba-dombanya. Itulah Yesus Kristus, Bapak Ibu. Ya. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Ya. Jadi Yesus itu ketika mengizinkan kita ini adalah makhluk-makhluk, sebenarnya kita ini adalah manusia surgawi. Kalau Bapak Ibu melihat dari kacamata rohani, sebenarnya ketika kita percaya Yesus, kita itu sudah dipilih Bapak Ibu sama Yesus. Ketika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan itu sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Artinya kita ini secara manusia rohani, kita ini bukan makhluk-makhluk di bumi. Kita ini manusia surgawi Bapak Ibu, ya. Dan pastinya kita akan kembali kepada surga juga, gitu ya. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ini gembala kita yang berbicara, ya. Jadi Tuhan izinkan Bapak Ibu kita hidup di muka bumi ini di tengah-tengah serigala. Artinya Bapak Ibu setiap hari pasti ada banyak hal-hal yang membuat kita bisa takut, cemas, khawatir, bahkan merasa dituduh, merasa macam-macam Bapak Ibu, ya. Akhirnya Bapak Ibu kehilangan sukacita, Bapak Ibu kehilangan semangat, kehilangan visi misi bahwa kita itu hidup itu cuman, ya kalau katanya orang Jawa, mampir ngombe. Ada benarnya Bapak Ibu, ya. Karena singkat banget gitu ya. Kalau Salomo menggambarkan seperti rumput, ketika kena panas, kena ini, besok menguap, hilang Bapak Ibu, gitu ya. Jadi Tuhanlah gembala kita yang baik di muka bumi ini. Poinnya adalah di poin pertama ini Bapak Ibu, izinkan selalu Roh Kudus menjadi gembala kita setiap hari untuk menuntun dan memimpin kita, bahkan membimbing kita Bapak Ibu, ya. Jadi izinkan, ketika kita ingin Yesus sebagai gembala kita yang baik, kita izinkan. Kalau zaman dulu enak, ya, ke-12 rasul ketika kangen sama Yesus dia bisa berjumpa. Tapi kalau sekarang kita nggak bisa Bapak Ibu, ya. Tapi Yesus dengan jelas mengatakan, aku pergi kepada Bapa, aku menyediakan tempat bagimu, dan aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Dia kasih apa Bapak Ibu? Rohnya yang kudus sebagai penolong kita. Amin Bapak Ibu. Ya, izinkan Roh Kudus menjadi gembala kita di muka bumi ini. Ya, jadi kita perlu mengizinkan Rohnya yang kudus untuk berkreasi, untuk apa ya? Membuat sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita, gitu ya. Memimpin kita setiap hari Bapak Ibu, bahkan sampai aspek-aspek apapun kehidupan kita, biarkan Roh Kudus memimpin kita, supaya apapun yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Amin Bapak Ibu, gitu ya. Ia menolong kita, memampukan kita melakukan kehendaknya. Hanya Roh Kudus yang bisa menolong kita dan memampukan kita Bapak Ibu bisa melakukan kehendak Yesus, ya. Saya percaya ketika Bapak Ibu mendengar firman Tuhan, Bapak Ibu melihat, membaca firman Tuhan, wah, ya terima kasih Tuhan, besok saya akan melakukan kehendak-Mu, besok saya akan, nah, itu bagus Bapak Ibu. Tapi percayalah, itu hanya angan-angan. Tapi kalau Bapak Ibu melibatkan Roh Kudus, Bapak Ibu akan melihat, oh, gak taunya saya bisa loh melakukan firman Tuhan. Karena kita mengizinkan Roh Kudus memimpin kehidupan kita, menjadi gembala kita yang baik. Kita baca sama-sama di Yohanes 12 ayat 35. Yohanes 12 ayat 35. Nah ini ya. Jadi Yesus itu waktu berkumpul sama murid-muridnya Bapak Ibu, ya, sebelum dia dihianati sama Yudas Iskariot, dia kumpul sama murid-muridnya. Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu, ya, karena waktu itu Yesus bersama-sama mereka sebelum Yesus terangkat Bapak Ibu, ya. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Ya, ayat 36.
Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Ya, jadi menekankan Bapak Ibu, ya, ketika kita dekat sama Yesus, ya, kita selalu akan dekat dengan terangnya. Terangnya itu akan mengusir kegelapan. Kegelapan itu apa? Kegelapan macam-macam Bapak Ibu. Pikiran kita yang khawatir, pikiran kita yang stres, takut, cemas, dan lain sebagainya. Saya percaya itu adalah ulah dari serigala, ulah dari iblis yang membuat kita masuk dalam kegelapannya setiap hari. Jadi Tuhan Yesus menarik kita pada terangnya, tapi serigala iblis menarik kita pada kegelapan. Ya, sehingga kita merasa takut dan lain sebagainya. Bahkan Yesus tadi mengatakan kamu tidak bisa berjalan dalam kegelapan, tapi ketika kamu dekat aku, terang, Bapak Ibu. Ya, kita masuk pada poin yang kedua. Poin yang kedua, Bapak Ibu, percayalah selalu pada Tuhan Yesus, bukan kepada fakta yang terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, jadi poin yang kedua, kita perlu percaya sama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu. Ya, jadi poin yang kedua ini percaya selalu pada Yesus, bukan percaya pada fakta atau kondisi kita. Ya, bahkan kekuatan kita jangan percaya Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu percaya hari ini Bapak Ibu semangat, besok Bapak Ibu bisa melempem. Ya, kalau Bapak Ibu percaya sama kepintaran Bapak Ibu, ketika ada masalah, orang yang pintar itu jadi kelihatan dalam tanda kutip Bapak Ibu, blow on gitu ya. Kalau orang itu sudah lagi khawatir, takut, kepintarannya itu benar-benar kayaknya, loh, apa ya? Kok iya? Karena sudah ketakutan dan lain sebagainya. Tanpa disadari, orang itu sudah ditarik dalam kegelapan. Ya, karena apa? Sudah terlalu lama, nggak mendekat, nggak datang, nggak melekat sama Yesus yang adalah terang itu, Bapak Ibu. Makanya di poin yang kedua, Yesus menekankan, aku adalah terang, percayalah kepadaku. Poin yang kedua, Bapak Ibu, percayalah selalu pada Yesus. Poin yang pertama apa? Yesus adalah gembala yang baik. Izinkan Roh-Nya yang kudus untuk memimpin kita. Poin yang kedua, yang tidak kalah penting Bapak Ibu, percayalah selalu kepada Tuhan Yesus. Jangan percaya sama kondisi Bapak Ibu, ya. Karena apa? Saya percaya setelah malam pasti ada pagi, ya, ada siang. Tapi ketika pagi siang, jangan bersukacita, jangan jangan happy selalu Bapak Ibu. Maksudnya sampai lupa daratan, karena nanti akan ada malam lagi, akan ada sukacita, duka cita, sukacita, duka cita. Tapi kalau kita dekat sama Tuhan Yesus, kita akan selalu diingatkan. Kita akan selalu low profile, kita akan selalu, oh ya, sadar diri, gak sombong Bapak Ibu, ya. Hanya Yesus yang memberikan kepastian. Amin Bapak Ibu. Kita baca sama-sama yuk di Yohanes 14 ayat 1. Ayat-ayatnya ini ayat-ayat pilihan Bapak Ibu, ya. Dan saya memang memilih di Injil Yohanes, gitu ya. Ini saya suka film tentang Yesus yang dibahas di Injil Yohanes. Janganlah gelisah hatimu, Yohanes 14 ayat 1. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jadi Tuhan Yesus itu tahu, sebagai gembala yang baik, dia tahu ketika kita ditaruh di bumi, di tengah-tengah serigala, Bapak Ibu, ya, Yesus tahu kondisi kita. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Yesus, Bapak Ibu. Ya, kelihatannya simpel, tapi ketika Bapak Ibu mau mempraktekkan ini, Bapak Ibu akan mengalami yang namanya thanks God, ya, gampang berterima kasih sama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kita mau meletakkan hati kita mau meletakkan segala pengharapan kita, pikiran kita itu kepada Yesus, gitu ya. Artinya jangkar kehidupan kita itu bukan hanya kepada kondisi kita. Kalau lagi happy, kalau lagi diberkati happy, tapi kalau lagi mungkin kondisinya nggak enak, nah itu bisa naik turun semangatnya. Jadi poin pertama Bapak Ibu, percayalah selalu kepadanya. Jangan gelisah, gitu ya. Yohanes 14 ayat 6. Kita baca sama-sama yuk, ini ayat favorit saya dan juga ayat favorit Bapak Ibu. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Jadi Tuhan Yesus mengatakan dengan jelas, Bapak Ibu, akulah jalan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin kehidupan baik di pekerjaan, baik di pelayanan, baik dalam hubungan sesama dan lain sebagainya, Tuhan Yesus mengatakan akulah jalan, akulah kebenaran, bahkan akulah hidup. Ya, jadi kalau kita percaya sama Yesus, Bapak Ibu, ya, perjalanan kita di muka bumi ini akan selamat. Selamat itu bukan selamat di surga, tapi selamat itu kita mengalami keberuntungan, Bapak Ibu. Kita mengalami janji-janji berkatnya, karena kita selalu percaya sama Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya Yesus yang memberikan kepastian dalam keselamatan. Hanya Yesus, Bapak Ibu, yang memberikan kepastian dalam kehidupan kita setiap hari. Poin yang ketiga, datang dan mendekatlah kepada Yesus setiap hari. Itu tema kita. Ya, jadi poin yang ketiga adalah bagaimana kita bisa datang mendekat kepada Yesus setiap hari. Saya percaya orang yang datang dan dekat melekat sama Yesus adalah orang-orang yang dipulihkan, orang-orang yang memiliki kasihnya Bapa. Ya, jadi saya juga percaya, Bapak Ibu, ya, saya berdiri di sini kalau saya nggak dapat impartasi kasihnya Bapa, saya nggak bisa. Ya, termasuk Bapak Ibu boleh duduk di sini memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan segenap hati. Itu kalau nggak mendapat kasihnya Bapa, Bapak Ibu nggak bisa. Karena mengasihi Tuhan itu memampukan kita, Bapak Ibu, untuk bisa melakukan hal-hal yang ajaib. Tapi siapa yang kasih itu? Ya Yesus juga, Bapak Ibu. Ya. Poin yang ketiga, mengasihi Bapa dengan menuruti firman-Nya. Ini poin yang ketiga, Bapak Ibu. Jadi poin yang pertama, kita perlu sadari Yesus adalah gembala kita yang baik, gak ada yang lain. Poin yang kedua, percaya selalu pada Yesus, jangan pada kondisi yang naik turun. Ya. Poin yang ketiga, Bapak Ibu, mengasihi Bapa dengan menuruti firman-Nya. Gitu ya. Bukan menuruti ego kita, bukan menuruti kedagingan kita, Bapak Ibu. Ya. Jadi mengasihi Bapa dengan menuruti firman-Nya, Bapak Ibu. Saya percaya ketika kita ditarik Roh Kudus, kita percaya sama Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita akan dikasih kasih Bapa. Sehingga kasih itu akan memampukan kita untuk selalu dekat sama Bapa. Amin, Bapak Ibu. Ya, untuk rindu selalu, gitu ya. Bukan menuruti ego kita, tapi menuruti firman-Nya. Bukan menuruti kedagingan kita. Semakin dekat dengan Bapa, saya percaya kita akan dimampukan oleh Roh-Nya yang kudus untuk bisa mengasihi Bapa lebih dan lebih lagi. Amin, Bapak Ibu. Ya, jadi ketika Bapak Ibu dekat sama Tuhan, kasih Bapak Ibu akan melimpah, baik kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Amin. Jadi pentingnya untuk kita selalu dekat sama Tuhan dan melekat, karena kita akan dikasih kasih yang luar biasa, gitu ya. Jadi poin yang ketiga, Bapak Ibu, mengasihi Tuhan dengan menuruti firman-Nya. Jadi bukan menuruti ego, bukan menuruti kedagingan kita, gitu ya. Kalau boleh jujur, Bapak Ibu, kita setiap hari mengarungi, gitu ya, bahtera di muka bumi ini, Bapak Ibu. Kita menuruti siapa? 99% ego dan kedagingan kita. 1% kalau ingat, oh iya, saya mau menuruti firman Tuhan, gitu ya. Yohanes 14 ayat 5. Kita baca sama-sama. Bapak Ibu bisa catat atau rekam. Yohanes 14 ayat 5. Oh sorry, 15. Yohanes 14 ayat 15. Kita baca sama-sama yuk, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin, Bapak Ibu. Kita baca yuk di ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Ya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti firman-Ku, perintah-Ku. Tuhan Yesus kasih janji, Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi firman-Nya? Aku akan minta kepada Bapa.
Dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Maksudnya Bapak Ibu, kita akan bisa mengasihi Bapa dan menuruti firman-Nya ketika kita bersekutu, ketika kita dekat, dan ketika kita memakai Roh-Nya yang kudus Bapak Ibu, untuk menyertai kita, menyertai roh kita, menyertai pikiran kita, menyertai tubuh kita dan jiwa kita akan dimampukan. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Ayat 17 tadi sudah kita baca ya, yang menyertai kamu sampai selama-lamanya. Ayat 21 Enos. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi bukan barang siapa yang dalam dunia ini menuruti egonya dan melakukan kedagingannya, dialah yang mengasihi aku. Enggak Bapak Ibu. Jadi artinya selama ini sebenarnya kita nggak mengasihi Tuhan ketika kita hidup dalam ego kita dan kedagingan kita setiap hari ya. Jadi Bapak Ibu itu kalau pokoknya suka hobi sesuatu sampai lupa semuanya gitu ya. Atau mungkin Bapak Ibu suka dengan sesuatu yang sebenarnya itu salah tapi nggak bisa dilepaskan karena sudah kecanduan, sudah kadung enak. Nah saya nggak tahu apa yang membuat Bapak Ibu enak. Dan sebenarnya itu juga sesuatu yang sebenarnya salah di hadapan Tuhan. Tapi karena kita sudah cinta, sudah kecanduan, kita nggak bisa melepaskan Bapak Ibu. Ya, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ayat 24, kita lompat. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Ini perkataan Tuhan Yesus loh Bapak Ibu ya. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak akan menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Ya, jadi ketika kita mengasihi Tuhan, kita juga pasti mau mengasihi firman-Nya. Dan Bapak Ibu percayalah, untuk mengasihi firman-Nya, kalau hanya dengan kekuatan Bapak Ibu pasti akan jatuh bangun dan Bapak Ibu akan semakin jauh. Tapi kalau Bapak Ibu sadar bahwa Yesus ketika dia pergi sama Bapa, dia kasih kita hadiah yang terbaik, Roh-Nya yang kudus, yang sebagai penolong yang akan memampukan kita melakukan kehendak Bapa di sorga. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi poin yang berikutnya yang tadi Bapak Ibu ya adalah mengasihi Bapa artinya menuruti firman-Nya. Ya. Dan bagaimana menuruti firman-Nya? Izinkan Roh-Nya yang kudus memimpin kita, membimbing kita, dan karena Ia adalah penolong kita. Kita disebut sahabat Yesus. Murid-murid Yesus itu juga disebut sahabat, disebut anak Bapak Ibu ya. Kita adalah sahabat dan anak-anak dari Yesus Kristus. Jelas Bapak Ibu, Yesus mengatakan orang yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus adalah orang yang menuruti firman-Nya. Dengan cara inilah kita bisa mengasihi Bapa kita ketika kita menuruti firman-Nya. Itu Bapak Ibu ya. Dengan cara inilah kita bisa mengasihi Yesus sepenuhnya dalam kehidupan kita ketika kita mengasihi firman-Nya. Nah, cara mengasihi firman-Nya apa Bapak Ibu? Melihat drama Korea gitu? Enggak Bapak Ibu ya. Melihat apa lagi? Sinetron? Enggak Bapak Ibu ya. Itu mengasihi ego dan kedagingan kita gitu ya. Atau mungkin Bapak Ibu sukanya apa? Itu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sukanya apa sampai akhirnya lupa untuk baca firman Tuhan, lupa untuk berdoa, lupa untuk menyapa Bapa kita, lupa untuk ya sehelo lah gitu ya. Bahkan seharian, mungkin satu hari mungkin Bapak Ibu ada juga keceplosan sampai gak lupa nyapa gitu ya. Sebagai anak, pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kita mau seperti lagu yang terakhir yang sebelum firman Tuhan tadi ya, sebagai anak apakah kita mau manis dengar-dengaran suara Bapa kita melalui kecintaan kita sungguh-sungguh terhadap firman-Nya ya. Saya percaya Bapak Ibu, anak yang manis yang dengar-dengaran sama Yesus Kristus itu adalah anak yang mau untuk mendengar suara Bapaknya, suara gembalanya. Nah, bagaimana kita bisa mendengar suara gembala kita Bapak Ibu? Melalui pembacaan firman Tuhan. Ya. Jadi melalui pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu akan mendengar
akan melihat dan akan merasakan bahwa Yesus itu selalu membimbing dan menolong kita ketika kita suka mendengar suara Bapa melalui pembacaan firman Tuhan. Jadi pertanyaannya, apakah kita mau menjadi anak yang manis yang mau dengar-dengaran suara Tuhan? Itu yang perlu kita renungkan pada siang hari ini. Mengasihi Bapa menuruti firman-Nya. Kita lompat gitu ya. Lompat Bapak Ibu ke Yoel 2 ayat yang ke-13. Kita lompat Bapak Ibu ya. Lompat. Yoel 2 ayat 13. Kita baca sama-sama yuk. Tetap semangat Bapak Ibu. Semangat ya. Yang mungkin ngantuk-ngantuk tahan Bapak Ibu ya. Karena firman ini singkat tapi dampaknya luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Ya, 1, 2, 3. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaiklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Kalau bangsa Israel itu punya kebiasaan, ketika berbuat salah, dia mengoyakkan apa Bapak Ibu? Pakaian. Ya. Banyak kalau Bapak Ibu lihat ya, banyak sekali mereka tokoh-tokoh hebat yang mengoyakkan pakaian, tapi nyatanya nggak bertobat Bapak Ibu. Tapi Tuhan itu tahu, jangan koyakkan pakaianmu. Tapi yang Tuhan inginkan adalah koyakkan hati kita. Ya. Kalau saya merasa merasa hati saya itu kayaknya hambar gitu ya, merasa kasih saya kok kayaknya males ya. Karena setiap hari kita pasti akan dengar dua suara yang tadi saya katakan ya, dua suara Bapak Ibu. Yang satu memanggil kita kepada terang, yang satu memanggil kita kepada kegelapan untuk ikut kita sama kedagingan kita. Tapi yang satu membawa kita kepada terang Bapak Ibu. Sehingga apapun yang kita lakukan hari ini Tuhan izinkan berhasil, Tuhan berkati dan lain sebagainya gitu ya. Jadi Tuhan inginkan kita koyakkan hati kita dan bukan pakaian kita. Koyakkanlah hatimu, jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Ia menyesal karena hukuman yang dirancangkannya. Koyakkan hatimu ya, maka Allah akan memberikan hati yang baru Bapak Ibu. Jadi ketika kita mau mengoyakkan hati kita ya, jadi mengoyakkan hati kita itu benar-benar kita menyesal sungguh-sungguh Bapak Ibu. Yang kita benar-benar hati yang hancur ya. Kayak Daud gitu ya. Ketika dia benar-benar ditegur Bapak Ibu ya, ditegur ketika jatuh dalam dosa persinahan gitu ya. Dia ditegur Bapak Ibu dan dia benar-benar hatinya terkoyak dan dia nangis dan benar-benar minta ampun gitu ya. Dan Tuhan akan kasih kita hati yang baru. Tapi kalau yang kita koyakkan cuman pakaian kita gitu ya, cuman segala yang tampil di luar tapi sebenarnya nggak diperbaiki, cuman nggak diperbaiki hati kita, ya bagaimana kita bisa mendapatkan hati yang baru gitu ya. Artinya Bapak Ibu, kita perlu salibkan manusia lama kita yang suka bermain-main dengan ego gitu ya, bermain dengan kedagingan manusia, kedagingan kita Bapak Ibu, itu perlu kita salibkan Bapak Ibu ya. Dan percayalah bahwa Yesus akan membuat kita menjadi ciptaan yang baru, membuat kita memiliki hati yang baru, yang bisa mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, bahkan bisa menaati firman-Nya dengan sungguh-sungguh. Amin Bapak Ibu. Jadi Tuhan tahu kita ini manusia yang suka bersandiwara, apalagi di depan manusia. Kadang di depan Tuhan aja kita bersandiwara, ya Tuhan, aku akan setia melayani Engkau gitu ya. Tapi ketika ada masalah Bapak Ibu, disuruh pelayanan, malas gitu ya. Jadi bukan hanya orang-orang hebat, saya pun juga bisa Bapak Ibu. Ya seperti itu. Tuhan tahu kita suka sekali bersandiwara di dalam hati kita. Ya, makanya Tuhan dengan jelas mengatakan koyakkanlah hatimu. Ya, bukan penampilanmu, bukan kelihatan Bapak Ibu sesuatu yang luar biasa yang tampak di luar, tapi Tuhan ingin membereskan hati kita pribadi lepas pribadi.
Jadi koyakkan hatimu. Ada rasa penyesalan Bapak Ibu ya. Penyesalannya nggak main-main, tapi benar-benar penyesalannya itu sungguh-sungguh ya. Penyesalan yang membuat kita memilih jalan pertobatan ya. Kita coba lihat Bapak Ibu beberapa tokoh-tokoh di Alkitab, ketika mereka mengoyakkan pakaiannya dan tidak mengoyakkan hatinya, Bapak Ibu pasti sudah tahu cerita ini. Yang pertama adalah Firaun. Masih ingat Bapak Ibu ada berapa tulah yang dikasih Tuhan sama bangsa Mesir, sama Firaun? 10. Tulah pertama minta ampun gitu ya sama Musa, tolonglah supaya tulah ini berhenti. Musa doa sama Tuhan, tulahnya berhenti. Tapi setelah itu Bapak Ibu ya, ngelihat bangsa Israel ini kok semakin besar, semakin ini dan lain sebagainya, iri hati, marah dan lain sebagainya, akhirnya keras lagi Bapak Ibu. Akhirnya wah, gak taunya semua itu cuman sandiwara ya. Dan akhirnya tulah kedua, tulah ketiga sampai tulah ke-10 Bapak Ibu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Saul ya. Saul ini Bapak Ibu ya, suka sekali sama Daud. Suka dengan permainan kecapinya, suka dengan ketampanannya, suka dengan anak muda yang pandai, berhikmat, bahkan mengalahkan Goliat, kagum Bapak Ibu. Tapi nggak taunya punya hati yang tidak terkoyakkan, hati yang cemburu, ya, hati yang sombong, ya. Jadi Saul ketika memenangkan pertempuran, ya, beribu-ribu mungkin ya, beribu-ribu orang bersorak-sorai. Tapi ketika Daud memenangkan pertempuran, berlaksa-laksa Bapak Ibu. Dan itu menimbulkan iri hati, menimbulkan hal-hal yang membuat akhirnya Saul memilih keputusan untuk membunuh Daud, gitu ya. Kalau Bapak Ibu baca, ya, Saul mengejar Daud kemanapun dia lari, dikejar terus Bapak Ibu. Nggak tahu punya salah apa Daud gitu ya, sampai dikejar-kejar gitu ya, dikejar-kejar beberapa kali ya. Dan beberapa kali Allah menyerahkan Saul ya kepada Daud untuk dibunuh, tapi Daud nggak melakukannya. Dan Saul akhirnya berkomitmen Bapak Ibu ya, membiarkan, ya, berkomitmen ya, bahkan menangis berseru agar Daud pulang gitu ya ke rumahnya. Ia berjanji tidak akan mengejar Daud lagi gitu ya, untuk mengasihi Daud. Jadi Saul menangis kalau Bapak Ibu melihat Saul bertobat. Tapi kalau Bapak Ibu baca ayat seterusnya, nggak taunya Bapak Ibu tetap hatinya nggak terkoyakkan. Ya, tetap itu cuman lip service gitu ya, cuman di mulut, di bibir saja ya, di bibir saja, tapi sebenarnya dia nggak membereskan di hatinya. Makanya Tuhan ingin pagi hari ini kita Bapak Ibu koyakkanlah hati kita supaya kita bisa mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan kita bisa mengasihi firman-Nya. Karena Tuhan dengan jelas mengatakan orang yang mengasihi Aku menuruti firman-Ku gitu ya. Yang berikutnya Bapak Ibu kita belajar juga dari Yudas Iskariot ya. Ini juga digambarkan di Alkitab adalah manusia yang suka bersandiwara, menjual Yesus dengan 30 keping perak Bapak Ibu ya. Ia menyerahkan Yesus dan menjual dengan 30 keping perak, dilemparkannya ke lantai bait Allah sebagai bukti. Jadi akhirnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat, itu saya lihat di filmnya gitu ya, yang melemparkannya Bapak Ibu, uangnya itu dilemparkan ke bait Allah sebagai bukti penyesalannya. Tapi nggak taunya itu nggak membuat pertobatan yang sungguh-sungguh. Ya, kenapa? Karena kalau Bapak Ibu baca sejarahnya, Yudas Iskariot memilih untuk apa Bapak Ibu? Melakukan menggantung dirinya. Ya, jadi Yudas Iskariot diketahui Bapak Ibu ya bunuh diri. Ya, membuktikan ia hanya menyesal tetapi tidak bertobat. Nah, kita perlu belajar sama Daud. Ya, ketika Daud ditegur Bapak Ibu karena salahnya gitu ya, karena perbuatannya yang membuat akhirnya suaminya si Batseba ini meninggal karena perang Uria, dan ditegur Tuhan Bapak Ibu ya, dan anaknya ya yang lahir dari wanita yang berzina dengan dia akhirnya diambil sama Tuhan Bapak Ibu ya, Batseba meninggal. Dan itu adalah teguran yang membuat Daud benar-benar sampai dia nggak mau makan,
makan dan lain sebagainya, dan dia memilih untuk mengoyakkan hatinya, memilih untuk bertobat sungguh-sungguh dan hidupnya dipulihkan. Nah, Tuhan inginkan Bapak Ibu hidup kita mengiring Yesus ya di muka bumi ini yang cuma 70-80 tahun saja. Tuhan gak ingin hidup kita bersandiwara, karena Tuhan tahu hati kita pribadi lepas pribadi, termasuk yang ngomong di depan ini Bapak Ibu. Dan saya sangat diberkati dengan firman ini. Saya sendiri Bapak Ibu ketika menyiapkan firman itu, firman yang saya selalu, firman itu seperti pedang bermata dua ya, yang membabat lawan tapi juga membabat pribadi gitu ya. Ketiga tokoh yang tadi kita pelajari, Firaun, Saul, Yudas, menyesal dan berduka cita. Kelihatannya wow, bertobat, kelihatannya Bapak Ibu. Tetapi tidak ada pertobatan sebenarnya yang sungguh-sungguh. Kenapa? Karena hanya mengoyakkan pakaian supaya kelihatan rohani gitu ya, supaya kelihatan ada perubahan gitu ya. Mereka menangis, sesudah itu mereka kembali kepada kehidupannya yang lama. Itulah yang dikatakan hanya mengoyakkan pakaian tapi tidak mengoyakkan hati. Jadi pada siang hari ini Bapak Ibu, untuk kita bisa melakoni poin yang ketiga, mengasihi Yesus juga mengasihi firman-Nya, kita perlu mengoyakkan hati kita terlebih dahulu. Pribadi lepas pribadi ya. Yang sukanya, egonya atau kedagingannya apa, Bapak Ibu pasti tahu masing-masing ya, pasti tahu Bapak Ibu masing-masing. Itu harus ditinggalkan, itu harus dikoyakkan Bapak Ibu. Dan ketika menyesal ya menyesalnya sungguh-sungguh gitu ya. Saya mencatat pertobatan yang sungguh-sungguh dari dosa artinya berbalik arah ke belakang, jangan tambah lurus Bapak Ibu ya, tapi benar-benar berbalik arah. Jadi benar-benar apa dia? Kalau dosa itu ke depan, Bapak Ibu membelakangi ya, terus berbalik arah Bapak Ibu ya, dari kehidupan kita yang lama dan selama-lamanya tidak mau kembali lagi ya. Sama seperti ketika Bapak Ibu melihat perumpamaan ya, anjing aja juga nggak mau Bapak Ibu ya memakan itunya sendiri gitu ya. Koyakan hati artinya hidup yang lama disalibkan Bapak Ibu. Kita belajar dari Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus mau menyalibkan tubuhnya, kita juga harus mau menyalibkan kehidupan kita yang lama. Ada amin Bapak Ibu? Dimatikan dan dikuburkan serta menjalani kehidupan yang baru. Jadi kehidupan yang lama disalibkan, dimatikan, dikuburkan Bapak Ibu, dan mau menjalani kehidupan yang baru, hati yang baru yang dikasih sama Tuhan Yesus. Siapa yang mau dikasih hati yang baru sama Tuhan Yesus Bapak Ibu? Kita semua ya Bapak Ibu. Hidup yang baru adalah suatu hidup yang sungguh-sungguh dipersembahkan kepada Tuhan. Hidup yang sungguh-sungguh mau dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Itulah hidup yang baru. Nah, hidup yang baru pastinya dari hati yang baru Bapak Ibu ya. Waktu, tenaga, talenta, bakat, harta, apapun dipakai untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk melesatkan kedagingan kita ya, bukan untuk melanggengkan ego kita Bapak Ibu. Banyak kita gagal mencapai hati yang baru atau kehidupan yang baru. Ada dua hal yang saya catat. Yang pertama, karena hendak mencapai hidup yang baru atau hati yang baru dengan kekuatannya sendiri. Gak bisa Bapak Ibu ya. Yang kedua, karena mereka selalu merintangi kuasa Roh Kudus Bapak Ibu yang sedang memperbarui hidup mereka. Yang pertama, suka mencapai kekuatannya sendiri untuk melakukan firman Tuhan. Yang kedua, selalu merintangi pekerjaan Roh Kudus yang sedang memperbarui hidup kita. Dosa yang harusnya dihentikan ternyata masih sangat dicintai. Nah, kita cross check Bapak Ibu. Dosa yang harusnya dihentikan ternyata masih sangat dicintai, bahkan dibungkus dibawa ke gereja pada siang hari ini, belum dilepaskan Bapak Ibu. Dan yang tahu cuman Bapak Ibu sendiri, gitu ya. Termasuk saya, pasti punya manusia lama. Dan saya tahu Bapak Ibu, manusia lama ini nggak boleh dibawa, harus dikuburkan, mati ya. Dan akhirnya saya menjalani kehidupan yang baru bersama Yesus, memiliki hati yang baru untuk memuliakan nama Tuhan. Itu Bapak Ibu.
Roh Kudus yang mampu mengoyakkan hati kita. Jadi nggak tahunya Bapak Ibu, ketika kita dekat sama Tuhan Yesus, kita mau melekat sama Tuhan Yesus setiap hari, Rohnya yang kuduslah yang mampu mengoyakkan hati kita untuk kita memiliki kelembutan hati. Amin Bapak Ibu. Ya, untuk datang dan berbalik kepadanya. Kalau sudah datang berbalik sama Tuhan Bapak Ibu, kita akan diisi dengan kemurahannya, dengan kasihnya, dengan segala kebaikannya, dan kita mulai tidak silau dengan ego dan kedagingan kita, ya, dengan hal-hal yang membuat kita jauh sama Tuhan. Apalagi kalau kita datang berlutut Bapak Ibu, ya, di kaki salib, gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu memandang salib Kristus, saya itu kalau di rumah, gitu ya, ketika hati saya sudah mulai kayak bagaimana gitu, saya memilih satu lagu Bapak Ibu, lagu tentang salib, gitu ya. Lagu tentang salib, dan itu saya nggak nyanyi, saya cuma pakai gitar, gitu ya, fingerstyle kayak Ali Bata, gitu ya. Tapi saya memilih lagu itu Bapak Ibu karena lagu itu sangat dalam sekali dan itu akan memberkati saya. Dan saya tahu Bapak Ibu, lagu itu akan mengingatkan saya lagi, ya, ketika saya datang berlutut di kaki Yesus, di kaki salib Yesus Bapak Ibu, ya, maka hati saya akan terkoyakkan, hati saya benar-benar akan hancur, ya, hati saya akan lembut lagi Bapak Ibu, ya, hati saya akan lembut lagi. Poin yang keempat, terakhir Bapak Ibu. Poin yang pertama, datang dan melekatlah kepada Yesus senantiasa. Poin yang pertama, karena Yesus adalah gembala kita yang baik. Poin yang kedua adalah percayalah sama Yesus. Jangan percaya sama kondisi kita, jangan percaya sama kegelapan yang mungkin saat ini Bapak Ibu alami, ya, entah itu ekonomi, entah itu sakit penyakit dan lain sebagainya. Jangan percaya Bapak Ibu, tapi percayalah sama Yesus. Amin. Yang ketiga tadi yang kita sudah baca, mengasihi Yesus. Mengasihi Yesus sama dengan menuruti firman-Nya. Menuruti firman-Nya sama dengan membaca, mendengar suara Tuhan setiap hari melalui firman Tuhan yang kita baca. Poin yang keempat, mengapa kita harus selalu datang dan melekat kepada Tuhan Yesus. Ini yang poin yang keempat ini juga bagus Bapak Ibu, ya. Hidup kita, ini janji firman Tuhan, hidup kita pasti berbuah lebat. Amin Bapak Ibu. Hidup kita pasti berbuah lebat dan dipakai Tuhan untuk jadi berkat. Amin. Poin yang keempat, hidup kita pasti berbuah lebat dan dipakai Tuhan menjadi berkat. Kita baca yuk di Yohanes 15 ayat 1 sampai ke 8. Nah ini Bapak Ibu, ini poin yang terakhir, kita baca sama-sama dengan semangat. Ayat 1 sampai 8 ya. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi firman Tuhan itu membersihkan kita. Amin Bapak Ibu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Terus, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Terakhir, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin Bapak Ibu. Jadi poin yang keempat, kita harus selalu datang dan melekat kepadanya. Kenapa? Hidup kita pasti berbuah lebat. Ini janji Tuhan Bapak Ibu, ya. Jadi datang melekat. Bahkan Yesus menggambarkan kita adalah ranting yang gak bisa lepas dari pokok anggur. Siapa pokok anggur? Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita ranting, kalau kita domba, kita gak melekat sama gembala kita, sama pokok anggur yang benar, kita pasti akan kering Bapak Ibu, ya. Saya pun juga merasakan kalau saya terlalu sibuk dengan segala aktivitas saya dan saya tidak melekat sama Tuhan, hati saya kering Bapak Ibu, ya.
Termasuk mungkin Bapak Ibu juga sering merasakan ketika hati Bapak Ibu kering, apapun yang Bapak Ibu lakukan kok kayaknya angel gitu ya, kok kayaknya buntu dan lain sebagainya. Nah, perlu dicek apakah kita sudah jauh dari pokok anggur. Sebagai ranting melekat Bapak Ibu ya, supaya dialirin nutrisi-nutrisi dari akar, dari pokok anggur Bapak Ibu, yang membuat kehidupan kita terus berbuah lebat ya, dan dipakai Tuhan jadi berkat. Amin Bapak Ibu. Ada 3 hal yang Tuhan sudah titipkan dalam kehidupan kita ya, yang untuk kita kelola. Sebagai penutup Bapak Ibu, 3 hal yang sudah dititipkan Tuhan dalam kehidupan kita yang untuk kita kelola ya. Yang pertama, talenta yang Tuhan sudah beri ya. Bapak Ibu, setiap yang sudah di sini pasti sudah punya talenta masing-masing ya. Mungkin ada yang talentanya berdoa. Kalau berdoa membuat seseorang itu bisa benar-benar mencintai Tuhan, benar-benar orang yang sakit juga bisa sembuh. Kenapa? Karena dia punya talenta untuk mendoakan. Ada juga talenta untuk menasehati Bapak Ibu. Ada juga mungkin talenta untuk menyemangati sesamanya gitu ya. Karena dia ini orangnya riang ya, dari lahir sampai besar itu dia mengalami kemurahan, sukacita yang luar biasa, sehingga ketika orang kumpul sama dia energinya itu langsung wah gitu ya. Nah, itu talenta juga Bapak Ibu ya, bukan hanya talenta itu bukan hanya ketika Bapak Ibu punya hal-hal yang berhubungan dengan material gitu ya. Tuhan ingin ketika kita punya talenta, hidup kita berdampak. Amin Bapak Ibu. Hidup kita berbuah, jadi terang dan juga jadi berkat. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi jangan sampai talenta kita ketika kita dari usia kecil, dewasa, tua, kita simpan talenta kita baik-baik yang sudah dikasih Tuhan. Kita nggak mau kembangkan talenta itu Bapak Ibu ya. Tapi ketika kita dipanggil Tuhan dan kita menghadap sama Tuhan, kita bersyukur. Kita mengucap syukur, terima kasih buat talenta yang Tuhan sudah kasih kepada saya. Ketika Bapak Ibu pulang, Bapak Ibu tunjukkan kehidupan Bapak Ibu itu berbuah gitu ya. Bapak Ibu berdampak bagi sesama ya. Yang awalnya mungkin Bapak Ibu orang yang biasa-biasa saja, tapi ketika Bapak Ibu bersekutu dengan Bapak, pokok anggur dan gembala, Bapak Ibu menjadi pribadi yang luar biasa. Yang kedua, yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita untuk kita kelola, waktu Bapak Ibu ya. Jangan sia-siakan waktu ya, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat Bapak Ibu ya. Pergunakan waktu yang ada untuk menyelesaikan misi dan visi Bapa kita Bapak Ibu ya. Jadi pergunakan waktu yang ada bukan hanya untuk menyelesaikan ego dan kedagingan kita, karena kita manusia daging gitu ya, jangan Bapak Ibu. Tapi pergunakan waktu yang ada untuk menyelesaikan misi dan visi kita ya. Ketika Bapak Ibu sharing kehidupan Bapak Ibu ya, aku bersyukur aku diberkati Tuhan dari pekerjaanku, dari apapun, dan membuat orang itu terberkati karena cerita kita, karena kabar baik yang kita ceritakan, itu juga sesuatu yang luar biasa. Itu yang menghargai waktunya Tuhan untuk menjadi alat kebenarannya Bapak Ibu, menyampaikan kabar baik kepada banyak orang yang bisa kita temui. Amin Bapak Ibu. Jadi pergunakan waktu yang ada untuk menyelesaikan misi dan visi kita ya. Misi visi kita itu bukan hampir ngombe di bumi selesai gitu Bapak Ibu, bukan. Tapi Tuhan punya visi-misi ya, oleh Dia, karena Dia, dan untuk Dia, yaitu visi misinya Tuhan Bapak Ibu. Dan jadikanlah semua bangsa kenal Tuhan Yesus. Dan kita nggak pernah tahu siapa orang-orang yang akan percaya ya, karena pagi sudah menguning Bapak Ibu. Tugas kita menceritakan, siapa tahu mereka memang sudah dipilih Tuhan. Amin. Yang ketiga, apa yang Tuhan sudah titipkan untuk kita kelola, uang, berkat yang Tuhan percayakan untuk memuliakan Dia, mendukung kegerakan-kegerakan rohani di masa kini. Amin Bapak Ibu. Jadi Tuhan sebagai gembala kita yang baik Bapak Ibu, yang mengelola ketiga hal ini ya, yang memampukan kita mengelola ketiga hal ini. Jadi bukan uang yang mengelola kehidupan kita gitu ya Bapak Ibu. Karena biasanya kalau seseorang sudah punya uang banyak, bukan dia yang mengatur uang, tapi dia jadi hambanya uang gitu ya. Jadi kita akan sampai Bapak Ibu pada sesi akhir. Kita renungkan ada 4 hal kenapa kita harus selalu datang dan mendekat kepada Bapa kita senantiasa. Yang pertama, karena Ia adalah gembala kita yang baik. Amin Bapak Ibu.
yang akan menuntun kita dalam setiap aspek kehidupan kita untuk mengalami padang rumput yang hijau. Amin Bapak Ibu. Ya, jadikanlah Yesus sebagai gembala kita. Jangan berjalan sendirian, karena Yesus tahu Bapak Ibu, kita ditaruh di tengah-tengah serigala. Ya, bahkan Yesus menggambarkan kita sebagai domba yang gampang tersesat, kita sebagai ranting yang gampang patah ketika jauh, ketika tidak menempel melekat kepada pokok anggur. Jadikan Yesus sebagai gembala kita setiap hari untuk memimpin dan membimbing kita. Yang kedua, hanya Yesus yang bisa kita percayai. Ya, bukan kondisi kita, bukan fakta yang kita lihat setiap hari Bapak Ibu, ya. Dan jangan ragu dan khawatir seperti yang tadi sudah kita baca, ya. Karena ada Rohnya yang kudus yang selalu menolong kita. Amin Bapak Ibu. Poin yang ketiga, karena kita akan dimampukan mengasihinya dengan mencintai kebenarannya dan perintahnya ketika kita mengizinkan Rohnya yang kudus untuk menolong kita Bapak Ibu. Kita akan dimampukan untuk mengasihi Tuhan. Artinya mengasihi Tuhan itu bukan cuma di mulut, tapi mengasihi Tuhan itu juga melalui firman-Nya. Kita suka sama firman-Nya, kenapa? Karena Rohnya yang kudus Bapak Ibu, saya percaya akan mengoyakkan hati kita seperti Daud. Ketika kita dikoyakkan hati kita seperti Daud, kita akan bertobat sungguh-sungguh, kita berbalik dan hidup kita dipersembahkan untuk memuliakan nama Tuhan dengan hati yang baru yang dikasih sama Roh Kudus. Poin yang keempat, ketika kita melekat mendekat sama Tuhan senantiasa, Tuhan akan kasih kehidupan yang berbuah lebat dan kita akan bisa jadi terang dan berkat dimanapun Tuhan taruh kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, akan mengucap syukur Tuhan bahwa Tuhanlah gembala kami yang baik. Tuhanlah yang menjadi pintu keluar masuk kami setiap hari Tuhan. Bapa, maafkan kami Tuhan kalau setiap hari kami tidak keluar masuk melalui Engkau Tuhan, tapi kami nyelonong Tuhan menjalani kehidupan kami hari demi hari dengan kehidupan kami sendiri. Kami menggunakan kekuatan kami sendiri, namun kami tidak menjadikan Engkau sebagai gembala yang baik. Terima kasih kalau pada pagi hari ini kami mau belajar, untuk kami mau dekat dengan Bapa kami, melekat kepada Bapa kami yang sangat mengasihi kami, yang sangat rindu terhadap ucapan salam kami setiap hari Bapa. Dan terima kasih Kau ajarkan kami Tuhan untuk kami selalu percaya hanya kepada Engkau, bukan kepada kondisi kami, keadaan kami yang naik turun, ataupun pada kegelapan yang dibuat iblis untuk membuat kami takut. Tetapi Engkau mengatakan jangan khawatir, percayalah kepadaku, percayalah juga kepada firman-Ku. Terima kasih Bapa, biarlah kami memiliki hati yang mengasihi Engkau, yang mau mengasihi firman-Mu Bapa. Biarlah hati kami mau terkoyak Tuhan, kami mau Tuhan memberikan hati kami yang terbaik Tuhan, untuk Engkau pakai Tuhan seperti Daud yang mau bertobat sungguh-sungguh, yang mau mempersembahkan hati yang terbaik untuk Engkau Tuhan, dan Tuhan yang akan memberikan kami hati yang baru. Dan terima kasih Tuhan, Engkau menjanjikan kami ketika kami melekat kepada pokok anggur, ketika kami dekat kepada gembala kami yang baik, Engkau akan membuat kehidupan kami berbuah lebat Tuhan. Engkau akan membuat kami menjadi terang dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya kepada Engkau saja Tuhan kami berharap dan kami percaya. Dan terima kasih Bapa, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau adalah Allah kami. Biarlah Tuhan kami sebagai anak, kami menjadi anak yang dengar-dengaran, menjadi anak yang manis, anak yang selalu berkomitmen Tuhan pada pagi hari ini, pada siang hari ini, berkomitmen mulai dari hari ini, esok dan seterusnya untuk mau menyapa Engkau Bapa, untuk mau dekat kepada Engkau Tuhan, karena kami sadar ketika kami jauh daripada Engkau Tuhan, kami akan masuk dalam kegelapan yang disediakan oleh serigala, yang disediakan oleh iblis Tuhan. Namun kami disadarkan pada siang hari ini Engkau menyediakan terang. Ketika kami dekat dengan Engkau, Engkau akan memberikan kami terang yang luar biasa, yang membuat kami mengalami kemenangan demi kemenangan setiap hari, yang membuat kami akan mendapatkan segala janji-janji berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami.
Biarlah Bapa, pagi hari ini, siang hari ini Tuhan, kami berkomitmen untuk mengoyakkan hati kami, untuk sungguh-sungguh Tuhan mempersembahkan hati kehidupan kami Tuhan, untuk Engkau pakai menjadi alat Tuhan yang ajaib di muka bumi ini. Dan hidup kami terus naik dan tidak turun, hidup kami terus bertumbuh dan tidak menjadi biasa-biasa saja, karena kami mau mempersembahkan talenta yang Tuhan beri untuk kami menjadi 5 kali lipat, 10 kali lipat, dan seterusnya Tuhan. Dan kami mau mempergunakan waktu yang ada ini Tuhan untuk memuliakan nama Engkau, untuk menceritakan segala kebaikan Engkau kepada sahabat kami, kepada keluarga kami yang belum kenal Tuhan Yesus. Dan kami mau mempergunakan Tuhan segala berkat yang Tuhan sediakan untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kami melakukan segala hal-hal yang mendukakan Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang mematraikan firman, renungan apapun yang kami sudah dengar malam pagi hari ini Tuhan, untuk boleh berbuah, untuk boleh Tuhan menjadi satu kekuatan dalam kehidupan kami, untuk kami menjalani hari demi hari Tuhan, menjadi pribadi yang diperbarui, menjadi pribadi yang penuh dengan kemenangan, pribadi yang dewasa, pribadi yang mantap Tuhan. Dan kami mau Tuhan Engkau pakai kami lebih dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih. Inilah anak-Mu Tuhan, kami serahkan segala seru dan doa permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin.